Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lion Channel. Video kali ini akan melanjutkan pembahasan tajwid dan makhraj dalam rangka memenuhi SOP membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang akan kita bahas hari ini adalah bahasan tentang huruf qalqalah atau cara membaca huruf yang seharusnya dipantulkan atau huruf qalqalah ya. Nah, qalqalah artinya sudah pada paham, yaitu pantulan, memantul gitu kan. Itu adalah disebut dengan qalqalah, yakni pantulan suara yang diakibatkan pantulan suara yang diakibatkan oleh tekanan huruf pada makhrajnya. Sekali lagi, oleh tekanan huruf pada makhrajnya. Nah, ya, setelah mematikan huruf qalqalah tersebut. Nah, atau huruf yang asalnya mati gitu. Ya. Nah, kalau dari segi ilmu tajwid mungkin sudah pada paham sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang manapun Anda berada, bahwa yang sering kita pahami adalah istilah qat'u jadin. Nah, itu ya, yang sudah pada paham insya Allah. Nah, kalau lebih dipermudah mengingatnya nama-nama atau huruf-huruf qalqalah itu, kita sering dengan sebutan baju di toko. Ya, itu mungkin bukan bahasa tajwid ya. Tapi kalau diistilahkan dengan kegemaran orang beli baju di toko, nah itu barangkali lebih mengingatkan, lebih mudah diingat oleh para pembelajar kita, orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar tajwid gitu kan, orang yang belajar qalqalah. Nah, jadi pahami saja bahwa huruf qalqalah itu ada 5, ada ba, ada ja, ada da, ada po, ada qaf ya. Jadi istilah dengan baju di toko, istilah tajwidnya qat'u jadin. Karena itu pahami dulu bahwa qalqalah itu hurufnya ada 5. Artinya ketika menemukan huruf-huruf yang 5 tadi mati atau sukun, nah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, waduh bahasanya seperti itu ya, harus dipantulkan gitu kan, wajib dipantulkan. Itulah SOP yang akan dipenuhi oleh para qari atau pembaca Al-Quran ya. Jangan dianggap sepele untuk urusan memantulkan huruf yang 5 ini gitu kan. Mungkin kita sering dengar kayak lagi yang seharusnya dipantulkan, tetapi kadang-kadang tidak terdengar pantulannya. Jangankan oleh orang lain yang mendengar, tapi yang pembacanya pun kadang-kadang jarang merasakan pantulan itu. Nah, ketika sudah diingatkan seperti ini, semoga gitu kan, huruf-huruf ini betul-betul berfungsi sebagai mestinya. Artinya kalau memang harus dikolkolakan, ya pantulkan mau tidak mau. Nah, seperti itu ya. Nah, qalqalah secara garis besar terbagi 2 bagian. Atau qalqalah dibagi 2 bagian. Nah, sudah paham semua. Satu, ada istilah qalqalah kubro. Istilah qalqalah kubro itu qalqalah besar ya. Qalqalah yang memang pantulannya kelihatan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah qalqalah sugro dengan istilah sogir, kecil, pantulannya yang penting kedengaran pantulannya. Nah, itu sudah pada paham barangkali ya. Sekali lagi, mungkin teori paham, banyak yang memahami atau bisa, tapi ketika sudah mempraktekkan kadang-kadang lupa atau apa namanya ya Allah a'lam. Yang jelas mungkin tidak ada sinergitas atau tidak sinkron antara teori yang ia pahami dan praktek.
atau mungkin tidak terbiasa gitu. Nah, makanya teori dan praktis harusnya beriringan untuk bisa lebih qalqalah ini bisa diterapkan dalam pembacaan Al-Qur'an. Kita urai mana qalqalah yang kubro, mana qalqalah yang sugro. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama, ada yang istilahnya qalqalah kubro. Apa? Qalqalah besar. Qalqalah yang memang pantulannya harus kelihatan. Gitu kan? Harus betul-betul kedengaran, harus betul-betul ada. Jangan sekedar nama saja qalqalah kubro, tapi dalam pengucapannya tidak kelihatan. Nah, ketentuannya bila mana huruf qalqalah mati atau dimatikan dan ada di akhir kalimat. Oh, ternyata qalqalah kubro itu manakala huruf qalqalahnya mati atau dimatikan di akhir kalimat. Kenapa berbicara mati atau dimatikan? Nah, karena kita bisa membuat makro sendiri atau membuat waqaf sendiri, maaf. Kita bisa membuat waqaf sendiri ketika nafasnya terbatas, ya. Nah, misalkan contoh dalam Al-Qur'an, sering kita membaca surat Al-Ikhlas. Coba di akhir ayatnya, ya. Ada dal, qul huwallahu ahad. Ya, dalnya itu harus kelihatan. Ya mungkin kita sholat, ya, karena tergesa-gesa, karena ada urusan, atau karena mepet waktunya, ya kadang-kadang mungkin kita agak sedikit atau tidak terpenuhi, ya, yang seharusnya qalqalah itu dipenuhi atau dibacakan huruf qalqalahnya atau ada pantulannya. Qul huwallahu ahad. Nah, D-nya itu harus kelihatan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, itu harus kelihatan. Kemudian Allahus somad. Nah, Allahus somad. Allahus somad. Nah, jangan lagi qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, itu tidak bisa, ya. Harus dibaca qalqalah. Baik sedang dibaca waktu sholat setelah beres baca Fatihah, gitu kan? Atau dalam momen-momen bacaan yang lain. Apakah momen bacaan doa ketika kita ada situasi berdoa bersama, gitu kan? Atau dalam hal-hal yang lain ketika membaca surat Al-Ikhlas ini. Jadi huruf qalqalahnya dimanapun mendapatkan huruf qalqalah ini harus dipenuhi fungsinya, ya, harus dipenuhi fungsinya bahwa huruf qalqalah kubro adalah qalqalah di mana huruf qalqalahnya mati di akhir kalimat, yaitu Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu sering kita baca. Nah, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita membaca Al-Qur'an, misalkan surat Al-Ikhlas ini dalam sholat, ya, setelah baca Fatihah qalqalahnya tidak dibacakan atau tidak difungsikan. Ya, untung baca surat dalam sholat itu sunnah hukumnya, tidak wajib, ya. Jadi salah-salah sedikit dimaafkan. Tapi bagi seorang imam reputasinya dipertanyakan. Itu aja bedanya barangkali, ya. Nah, alangkah baiknya kalau dalam situasi jadi imam, situasi sendiri, itu harus sama dalam hal pengucapannya, itu qalqalahnya harus difungsikan, ya. Jangan mentang-mentang kita sholat sendiri qul huwallahu ahad Allahus somad, itu jangan, ya. Tetapi ketika kita membaca surat ini di dalam sholat itu, atau karena ada alasan A B C D, ada calon mertua barangkali, wah itu, ya, atau ada pupujian, nah itu tidak bisa. Jadi dalam momen banyak orang, dalam momen jadi imam, dalam momen sholat sendiri, itu harus dibacakan yang namanya qalqalahnya, qalqalah
kubronya, gitu kan. Dalam ayat yang lain Al-Falaq, apalagi ini kelihatan banget, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kan beda kedengaran juga ya kalau difungsikan qalqalahnya ya. Ayat yang lain muhit, gitu ya. Kemudian ulul albab, gitu. Fil hajj, itu harus di qalqalahkan. Yang kedua, qalqalah sugro. Ini qalqalah kecil. Apa ketentuannya? Bila mana huruf qalqalah mati asli dan ada di tengah kalimat. Nah, jadi huruf qalqalah kalau matinya di tengah kalimat, nah itu namanya qalqalah kecil. Qalqalah sugro, ya, bukan sukro, sugro. Nah, gitu. Qalqalah kecil. Seperti contoh, yadkhulun, sayadkhulun. Asal ada pantul aja. Yadkhulun, sayadkhulun, sayadkhulun. Kalau di mikrofon, apalagi di headset, itu akan sangat kedengaran. Meskipun pantulannya ketika tanpa headset itu mendengarkannya tidak terlalu kelihatan, tidak terdengar. Tapi ketika pakai headset itu akan kelihatan, ya. Nah, makanya pantulan itu harus difungsikan huruf qalqalah ketika mati di tengah kalimat, itu qalqalah sugro. Sayadkhulun. Kemudian yadkhulun, yaj'alun, yaqma'un, yaqtulun. Nah, itu ya. Ingat, nah ini ada reminder. Ada apa ya? Ada wanti-wanti, ada tanbih istilahnya ya. Bila mana huruf qalqalah bertasydid. Nah, ini bila mana huruf qalqalah di atasnya ada tasydid, maka huruf qalqalah itu harus dimatikan dahulu kemudian diqalqalahkan. Bila mana diwaqafkan, katakannya itu bila mana diberhentikan, ya, itu harus dimatikan dulu baru dipantulkan. Kalau menurut bahasa yang ringan berarti apa namanya, bahasanya sebelum diqalqalahkan langsung ada penahanan dulu, itu barangkali. Contoh begini ya, ada kalimat minal haqq, gitu, minal haqq. Jadi dalam kalimat al-haqq itu ada qaf yang bertasdid. Dalam kurung itu qafnya 2 tapi disikat dengan tasdid. Yang membedakan cara membacanya. Ketika dipantulkan, ya, harus dimasukkan dulu baru dipantulkan. Tidak seperti huruf qalqalah yang tanpa tasdid, gitu. Nah, karena ini bertasdid, harus dimasukkan dulu baru dipantulkan. Minal haqq, ya, wal hajj, gitu, wal hajj. Ketika jim mati di atas ada tasdid, itu harus dimasukkan baru dipantulkan. Itulah pembahasan tentang qalqalah sugro atau qalqalah kubur dan qalqalah sugro yang harus kita pahami. Semoga dengan kita paham tentang pembacaan qalqalah dengan baik dan benar, bacaan Quran itu akan terpenuhi dengan sesuai harapan kita semua, yaitu pembacaan Quran dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.